karena berhubung saya adalah santri juga dan di pondok itu banyak kertas-kertas yang sudah tidak pakai. Skripsi, biasanya kan skripsi banyak tuh bimbingan butuh banyak kertas dan sebagainya. Wah, ini perlu ada pendekatan gitu kan. Kebetulan waktu itu dinamakan seed paper EcoGrow sebagai inovasi mengurangi limbah sampah kertas gitu kan. Jadi dibuat bagaimana ini bisa menjadi ide yang ramah lingkungan tadi, praktis dibuat, terus juga bersifat edukatif gitu kan. Karena memang basic saya di bimbingan konseling ya, terus sering nampung orang curhat, orang ngobrol, curhatan orang-orang tuh selalu cemas besok masa depan seperti apa, padahal pemerintah saat itu mengeluarkan kebijakan itu nggak ada yang berpihak gitu, nggak ada yang berpihak ke rakyat, nggak ada berpihak ke pemuda. Dan narasi besar yang digaungkan pemerintah adalah Indonesia emas 2045. Anak muda sekarang aja nggak tahu arahnya kemana gitu, kok diidam-idamkan bonus demografi. Kayaknya ini ada teorinya deh, kayaknya ini bisa diilmiahkan deh. Ini nggak cuma bentuk perasaan, tapi ini adalah bentuk legitimasi orang-orang deh. Teman-teman aku juga merasakan hal yang sama kok kalau di tongkrongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, kembali lagi di podcast Fakultas Dakwah, tempat yang asyik buat ngobrol bareng mahasiswa-mahasiswa yang penuh dengan cerita yang inspiratif dan juga membanggakan. Tentunya di segmen Rumi, ruang untuk mencari inspirasi. Bersama saya Mona Indira, dan di sini saya nggak sendirian, tapi kita ditemani dengan dua tamu spesial kita, yaitu yang pertama ada Mas Munawir Sadali. Beliau ini peraih bronze medal, yaitu medali perunggu di National Essay Competition, yang mana beliau mengambil tema Seed Paper EcoGrow, yaitu mendaur ulang kertas bekas menjadi media tanam yang edukatif dan juga ramah lingkungan tentunya. Kemudian selanjutnya ini ada Mas Zulfan. Beliau juga juara 1 lomba karya tulis ilmiah Forum Komunikasi Mahasiswa, yaitu BKI se-Indonesia. Luar biasa sekali. Ini juga menarik banget ya, temanya yaitu anxiety politik di era media sosial. Langsung aja kita berbincang-bincang dengan mereka, kita kupas tuntas di balik karya mereka, lalu bagaimana tantangan dan proses lombanya, dan mungkin tips buat teman-teman supaya teman-teman bisa nyusul untuk meraih prestasi di kompetisi nasional. Kita sapa dulu mereka, Mas Munawir dan juga Mas Zulfan. Apa kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, harus selalu sehat, terus mengudara dan juga semangat tentunya ya, Mas ya. Lalu Mas Munawir ini dari prodi apa nih, Mas? Bisa perkenalan dulu mungkin? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Munawir Sadali. Saya mahasiswa program studi manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Saintek. Fakultas Dakwah dan Saintek, Fakultas Dakwah menyala. Dari manajemen dakwah ya, betul, dari manajemen dakwah semester 7. Semester harusnya semester kalau berapa ini nih, masuknya masuk 9. Masuk 9. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah. ujian. Menangosnya saya tinggal nunggu wisuda aja. Siap. Kita doakan yang terbaik buat Mas Munawir supaya lebih berkompetisi lagi untuk mengudara. Selanjutnya Mas Zulfan, silakan bisa perkenalkan diri dulu dari prodi apa? Perkenalkan, saya Muhammad Zulfan Azmi dari prodi BKI. Kebetulan juga saya pengurus HMPS BKI, dimandati jadi ketua HMPS BKI. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya, cuma lagi nggak pakai ini almetnya aja. Oh iya, tenang aja Mas. Oke, ini saya bakalan mulai dari Mas Munawir dulu, boleh ya Mas Zulfan ya? Iya. Saya tanya-tanya nih ya, gak apa-apa kan ya, aman ya Mas ya? Aman. Untuk Mas Munawir, saya mau tanya nih Mas, perasaannya Mas Munawir nih ketika pengumuman lomba gitu ya, ternyata alhamdulillah masuk ya ke dalam bronze medal ini, gimana perasaannya Mas Munawir ini? Tentunya senang ya, dapat bronze medal sebagai pencapaian mungkin dari proses-proses sebelumnya gitu kan, karena jadi pengingat juga bahwasanya setiap proses ada capaiannya gitu kan. Alhamdulillah dapat bronze medal yang memang waktu itu tidak disangka, karena memang peserta itu sebanyak 300 peserta ya dari seluruh Indonesia. Kebetulan juga dari seluruh Indonesia, kemarin pun kita bertemu dari orang Bali, Kalimantan dan sebagainya. Jadi tidak disangka mendapatkan peraih
bronze medal gitu. Luar biasa, membanggakan nama kampus kita terutama di Fakultas Dakwah. Lalu ide nih Mas ya, saya mau tanya ini ya, kenapa bisa muncul ada ide itu temanya sheet paper Eco Grow? Oke, jadi sheet paper Eco Grow ini kan memang inovasi untuk mengurangi limbah kertas gitu kan. Itu awal mula karena berhubung saya adalah santri juga Masya di Allah. pondok, dan di pondok itu banyak biasanya kertas-kertas yang sudah tidak pakai, mungkin dari alumni-alumni yang sudah keluar, sudah boyong, sudah tidak di pondok, baik dari skripsi, biasanya kan skripsi banyak tuh Iya, bimbingan biasanya. butuh banyak kertas dan sebagainya. Wah, ini perlu ada pendekatan gitu kan, yang namanya kebetulan waktu itu dinamakan sheet paper Eco Grow sebagai inovasi untuk mengurangi limbah sampah kertas gitu kan. Jadi dibuat bagaimana ini bisa menjadi ide yang ramah lingkungan tadi, inovasinya juga praktis dibuat karena memang itu mudah dibuat gitu kan. Terus juga bersifat edukatif gitu kan. Karena ada proses di mana itu mengolah sampah menjadi sebuah inovasi, dan inovasi itu dapat menjadi sebuah bahan edukasi untuk baik untuk anak-anak, untuk mahasiswa sekalipun gitu, dari proses tanamannya gitu. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang terjun langsung melihat gitu ya Mas ya. Betul. Berarti memang bukan dari ya ide mana-mana, tapi memang ada keresahan tersendiri. Betul. Melihat sampah kertas yang sangat banyak, kemudian muncul adanya ide sheet paper Eco Betul. Grow itu. Proses pembuatannya itu cukup mudah ya Mas ya? Dalam sheet paper Eco Grow itu? Cukup mudah, kita hanya sekedar mengumpulkan kertas, dan kertasnya pun tidak ada spesifikasi harus yang kosong, nggak ada tintanya dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya bisa diproses gitu kan. Kita buat, pilah semua kertas-kertas, lalu dibuat kecil-kecil, digunting-gunting gitu kan, terus dibuat jadi pulp atau bubur kertas. Bubur Bubur kertas. kertas lalu dibuat, dicetak, ada cetakan kertasnya Oh, nih. ada cetakannya juga. Ada cetak Cetakannya pembuatan persegi. persegi panjang gitu kan. Tergantung sih, itu tergantung kemauan dari kita. Oh, Kebetulan boleh. yang saya punya itu yang persegi panjang gitu kan. Persegi panjang, terus nanti disaring, dibuat kertas, lalu diintegrasikan dengan biji-bijian. Nah, dari situ nanti dikeringkan, dibuat menjadi produk. Produknya itu bisa menjadi produk tanaman, misalkan dari Mbak siapa ya tadi saya lupa? Mona. Mbak Mona. Oh, Mbak Mona pengen punya tanaman tomat nih. Saya punya sheet papernya. Ketika ditanam cukup dikasih air, lalu diberikan ke tanah ataupun dibiarkan, itu nanti akan tumbuh tomat gitu. Masya Allah. Dan itu nanti tinggal bisa dikemas jadi produk beberapa, misalkan kayak papan nama Kalender. itu kalender, betul, papan nama kayak biasanya kan orang-orang kantor punya nih papan nama, nama yang kotak-kotak gitu kan. Itu bisa juga ketika sudah tidak dipakai ataupun kalender tidak dipakai, cukup dikasih air gitu kan, ditaruh tanah, nanti akan tumbuh jadi tanaman. tidak terbuang. Betul, jadi bisa berkelanjutan atau sustainable gitu. Dan pastinya ramah lingkungan betul, banget. gitu. Karena itu juga praktis, kita bisa memberdayakan. Mungkin dari kayak lingkup saya itu adalah pondok, jadi bisa lingkup dari santri. Mungkin di luar masyarakat kita bisa memberdayakan lansia, ibu-ibu yang sudah tidak produktif gitu kan. Betul. Gitu. Berarti ini salah satu memang motivasi Mas Munawir sendiri juga ya untuk menjaga lingkungan. Betul. Ya, karena memang sejatinya proses lingkungan tadi yang ramah lingkungan seperti itu, membuat sheet paper Eco Grow itu juga salah satu dakwah juga loh Mas. Betul. Ya kan? Beliau ini santri tapi juga bisa menyeimbangkan gitu. Itu juga sekaligus pemanfaatannya kepada dakwah untuk melestarikan alam. Karena kan sejatinya kita juga khalifah ya di bumi ini, punya amanah, punya tugas untuk tidak semena-mena gitu terhadap lingkungan. Luar biasa sekali cerita dari Mas Munawir ini. Tapi saat tadinya kan berarti mengumpulkan isai dulu ya, mengumpulkan isai, kemudian dipilah, alhamdulillah masuk finalis. Finalisnya itu ada berapa Mas pesertanya? Waktu itu finalis sekitar, tadi saya sebutkan sekitar 300 gitu kan. Itu ada pemangkasan dari setiap bidang. Itu gitu. Finalis. Luar biasa. Jadi kita finalis ini gini, dalam satu penyelenggaraan itu ada beberapa subtema, tinggal dipilih, nanti ada lingkungan, pendidikan, ada hukum sosial, lalu ada kesehatan,
ada pertanian, ada peternakan dan sebagainya gitu kan. Jadi setiap subtema itu nanti akan ada finalisnya masing-masing gitu kan. Jadi memang bukan hanya satu subtema aja. Jadi memang pesertanya finalisnya itu banyak gitu. Masya Allah. Betul. Kemudian dipresentasikan ya ke langsung. Dewan Juri langsung. Apakah ada feedback balik dari Dewan Juri atau sifatnya seperti apa ini, Mas? Ya, jadi kalau untuk presentasi seperti layaknya presentasi gitu ya, pasti kita disuruh presentasi, lalu ada sesi tanya jawab dari juri bagaimana mungkin prosesnya, inovasinya dan sebagainya gitu. Luar biasa sekali. Begitu harus diniati juga. Saya yakin ya Mas Munawir ini juga ada niat memang dalam hal berdakwah juga. Pokoknya memang semuanya itu kembali ke tata niat, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri ya Mas Munawir. Alhamdulillah tadi ini perbincangan dengan Mas Munawir. Tapi sebelum kita lanjut ya dari ranah lingkungan, kita akan lanjut dulu ke arah sosial politik ini. Sosial politik ya Mas Zulfan. Ini bagaimana perasaannya Mas Zulfan dulu deh ya, kok bisa juara 1, alhamdulillah gitu, perasaannya gimana Mas Zulfan? Yang pertama perasaannya nggak expect aja sih, nggak expect karena yang melandasi itu memang bukan karena ambisi ingin juara 1, tetapi ingin mencurahkan apa yang dari hati yang dialami, kayak cemas karena lihat media sosial kok gini terus berita dari pemerintah gitu. Coba ingin aku curahkan tapi secara teoritis bagaimana gitu. Begitu. Terus iseng-iseng ada lomba seperti itu karena fokusnya adalah psikologi dan cyber gitu. Jadi tema umumnya adalah psikologi dan cyber. Oh iya, dari saya ngerasa efek media sosial mempengaruhi kecemasan saya, itu sih nggak expect aja rasanya. Tapi bisanya muncul ide itu anxiety politik di era media sosial memang relate sih ya Mas ya, sama dunia anak muda sekarang yang tadinya mereka itu bagaimana ya, mereka itu mungkin resah tapi hanya bisa diam gitu, tapi jenengan ini kok bisa gitu mencuri untuk bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang luar biasa. Karena memang basic saya di bimbingan konseling ya, terus sering nampung orang curhat, orang ngobrol, gitu. Belum lagi aktif di kayak organisasi eksternal seperti PMII, aktif di gerakan sosial. Jadi nampung-nampung curhatan orang-orang tuh selalu cemas untuk besok masa depan seperti apa. Padahal pemerintah saat itu mengeluarkan kebijakan itu nggak ada yang berpihak gitu, nggak ada yang berpihak ke rakyat, nggak ada berpihak ke pemuda. Dan narasi besar yang digaungkan pemerintah adalah Indonesia emas 2045. Cuma batin saya paling 2045 Hijriah mungkin ya, nggak tahu kapan gitu ya. Karena yang dirasakan itu loh, anak muda sekarang aja nggak tahu arahnya kemana gitu. Kok diidam-idamkan bonus demografi, padahal itu lagi mencuat-cuatnya hashtag kabur aja dulu dan RUU TNI. Itu lagi ramai banget itu mencuatnya di saat saya menuliskan itu. Karena fenomena itu adalah kayak orang Indonesia kok nggak mau hidup di Indonesia, kenapa gitu? Berarti kan ada sesuatu yang bobrok. Nah itu yang coba saya rasakan sendiri, tapi saya kayaknya ini ada teorinya deh, kayaknya ini bisa diilmiahkan deh. Ini nggak cuma bentuk perasaan, tapi ini adalah bentuk legitimasi orang-orang deh. Teman-teman aku juga merasakan hal yang sama kok, kalau di tongkrongan, lagi di diskusi PMII, di gerakan sosial, sama ternyata rasa yang kita besok gimana ya gitu. Nggak ada solusi konkret dari pemerintah kok, pengangguran banyak sekarang gitu dari sarjana, gitu sih. Oke, berarti memang berawal dari keresahan yang memang mereka dari lingkungannya Mas Zulfan sendiri sebagai seorang aktivis, banyak yang bercurhat ya, gitu. Mas aku cemas gitu ya Mas ya. Konselor jalanan gitu ya. Betul sekali, luar biasa. Lalu harapannya nih ya dari Mas Zulfan sendiri untuk anak muda ya, edukatif kepada anak muda ini, dari karya tulis ilmiahnya Mas Zulfan ini sendiri tentang anxiety itu, harapannya anak muda harus apa sih gitu? Untuk menghadapi kecemasan aja nih, harus apa gitu? Nah, di kecemasan itu ada yang kecemasan pasif dan aktif. Kalau di yang pasif dia akan menepi jadi orang apatis dan udah aku nggak mau urusin Indonesia semua, udah nggak apa-apa lah. Paling juga besok beritanya ada lagi yang nyeleneh. Paling besok ada berita lagi yang nggak berpihak ke rakyat. Besok ada korupsi lagi. Dan itu selalu musiman dan nggak pernah selesai permasalahan itu loh. Kayak kasus korupsi 271 T. Terus sekarang udah hilang kan, kata kemana? Pertalit udah hilang kan kemana? Orang-orang nggak pada tahu. Itu cuma musiman dan siklusnya gitu-gitu terus. Ditutupi lagi berita
nanti Dialihkan selebritis apa ngurusi Erika Carlina segala macam, itu kan ngedistract orang-orang sehingga dia nggak punya jati diri. Nah, yang diharapkan dari pemuda itu memunculkan kesadaran kritis, bukan di tahap kesadaran naif. Kesadaran naif menurut Paulo Freire itu cuma hanya menyalahkan orang lain, tetapi nggak melihat ada struktur sesuatu yang lebih besar, yaitu hegemoni negara yang membentuk manusia itu jadi seperti ini gitu. Tapi kita harus sampai tahap kesadaran kritis, di mana dia tahu, oh aku kayak gini pasti ada yang ngaruh-ngaruhin aku nih. Nggak serta-merta aku karena males kok, ada yang buat aku males. Misal ada TikTok, nggak ada regulasi yang jelas buat ini. Terus juga penggunaan media sosial, terus juga regulasi di kuliah yang presentasi cuma baca lewat AI segala macam, itu kan benar-benar menjadikan pemuda krisis identitas, dari cemas-cemas masa depan tuh cuma cemas-cemas tok, tapi dia nggak aktif untuk mencari kenapa sih aku cemas gitu sih. Betul. Jadi anak-anak muda khususnya itu jangan cuman mudah terpengaruh, maksudnya untuk ke ranah-ranah yang memang sudah tahu, tapi dari diri kita sendiri tuh harus ngapain sih, gitu loh. Supaya kita jangan masuk ke dalam kecemasan itu, gitu. Supaya kita bisa berdiri untuk diri kita sendiri, itu bagaimana gitu ya Mas, untuk memajukan kita. Yang pertama selanjutnya gitu. Ini sih ada detox digital, itu dimana mulai coba mengurangi setiap bangun tidur jangan langsung megang HP lihat story IG atau story WA. Ingat. Itu Harusnya megangnya apa? Harusnya ya udah kita refresh dulu, karena baru bangun tidur loh otak ini. Refresh dulu, menyadarkan diri dulu, bangun tidur gitu dulu, ya. Jangan langsung megang HP, cobalah cuci muka, coba ngelakuin hal-hal lain. Terus juga literasi digital itu perlu, tapi yang lebih perlu adalah literasi ke buku. Butuhnya buku gitu. Megangnya buku. Jangan ke PDF, karena kalau ke PDF banyak sekali distraksinya. Lagi baca PDF, tahu-tahu baru 3 kalimat ada notif dari pacarnya atau notif apa, terus langsung dilihat melenceng, terus mulai cecetan segala macam. Itu nggak efektif. Terus juga kalau mengerjakan tugas itu ketika pakai AI, oke, nggak apa-apa pakai AI, kita adaptasi dengan zaman. Cuma ketika presentasi paling nggak kamu tuh tahu apa yang telah kamu tuliskan, apa yang mau kamu presentasikan, apa yang kamu presentasikan, nggak dibaca materinya. Iya, paling nggak kamu tahu poin-poinnya yang dipresentasikan tuh apa. Jadi kamu tuh ada yang masuk ya, Mas, ya? Iya, paling nggak ngelakuin hal sekecil itu dulu, itu pasti akan membentuk ada sesuatu hal yang baru. Iya, betul. Jadi memang anak muda tuh jangan apa-apa serba gadget. Iya, TikTokan 7 jam. Kita baca gadget tuh paling gak bertahan lama di otak. Nggak bertahan lama. Makanya nih fenomena yang luar biasa ya, itu orang tua kita itu lebih pinter loh. Dalam masalah misalnya mereka itu tahu tentang sains, tentang matematika, itu maksudnya apa ya? Tahan lama, lebih dari aku juga kadang gumun gitu. Kok bisa gitu ya, karena belum ada gadget itu. Karena ada gadget itu transfer informasi itu kita kena tsunami informasi, semuanya banyak. Sehingga kita nggak bisa memilih mana yang kira-kira mana yang hoax, mana yang benar, tahu-tahu mana yang cari aneksnya apa, cari di Google kecemasan, selesai. Dia nggak tahu siapa yang mencetuskan teorinya, dia nggak tahu akar historisnya, dia nggak tahu isi teori itu seperti apa, keadaan sosial saat itu dicetuskan kenapa, itu nggak tahu loh. Cuma tahu oh ini kecemasan, selesai. Betul sekali. Ini kalau di teori dakwah ini namanya tiada keberkahan ya Mas. Ya Mas Munawir ya, gadget embuh gurune sapa asal kae, asal nyemplung tapi nggak ada sanad yang jelas. Mas, tidak ada sanad yang jelas. Jadi materi kita pada hari ini tuh penting sekali ya. Ini tentang dakwah, tidak hanya teoritis yang fenomena yang ada dalam sosial politik maupun lingkungan, tapi juga ada tersirat dakwah ya Mas ya. Jadi memang semuanya itu perlu adanya keberkahan gitu ya Mas ya. Oke, ini mulai diskusi bersama ya Mas ya. Saya mau tanya dari keduanya, baik Mas Munawir maupun Mas Zulfan. Saya ingin bertanya nih Mas, untuk motivasi anak muda ya Mas, itu supaya mereka itu tidak ragu untuk mengambil misalnya karya-karya mereka lah Mas. Karya-karya mereka itu ditampilkan gitu loh, dicetuskan untuk bisa berkompetisi gitu loh, bersaing gitu anak-anak. Karena kan sebaik-baik manusia itu kan yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Gitu ya Mas Zulfan ya. Itu bagaimana untuk memotivasi anak muda? Ini sekalian closingan aja nih Mas. Silahkan. Dari saya atau Mas Zulfan dulu? Dari Mas Munawir dulu. Oke, mungkin untuk
para khususnya mahasiswa ya, mahasiswa dakwah ataupun mahasiswa UIN, bahkan untuk seluruh pemuda gitu kan, jangan ragu, jangan takut ketika akan mengambil kesempatan ataupun ada peluang gitu kan, karena kita nggak tahu di depannya apakah itu yang memang akan menjadi langkah ke depan kita untuk menuju kesuksesan. Misalkan kayak mungkin Mas Zulfan seperti saya, awal-awal pasti ada keraguan untuk mengikuti lomba dan sebagainya, cuma karena memang kita mengambil peluang dan tantangan tersebut, kita tahu gitu bahwa oh saya ternyata punya potensi di sini nih, ternyata saya punya peluang di sini. Tinggal kita teruskan follow up untuk tahap-tahap selanjutnya. Jadi jangan sampai takut untuk melangkah ataupun mengambil tantangan bahkan peluang yang ada gitu kan, karena kita nggak tahu ke depannya itu yang akan membawa kesuksesan yang mana yang gitu mana kan. gitu ya, Kita nggak cari tahu pengalaman gitu. sebanyak-banyaknya Betul. gitu ya Mas ya. Kan pasti ada stuck ya Mas ya, di tengah jalan ada downnya, ada ya seperti itu jatuh bangunnya. Pasti. Itu bangkitnya seperti apa ini dari Mas Munawir? Kalau dari saya sendiri, mungkin setiap orang berbeda ya. Kalau dari saya sendiri, saya punya mungkin hobi ataupun hobi. sesuatu yang memang membuat kita itu Memang kita cinta dulu ya Mas ya? Betul. Ataupun menghilangkan rasa-rasa down itu kan. Misalkan kayak saya hobinya ataupun sesuatu yang buat kita senang nih. Oh kita berkelana, jalan-jalan gitu kan. Oh ya udah, itu nanti tiba ketika memang udah ngelakuin jalan-jalan sebagainya, oh daunnya udah hilang gitu kan, ataupun mungkin cerita dan sebagainya gitu kan. Jadi tinggal mencari bagaimana mungkin dari teman-teman yang ketika down membawa teman-teman itu menjadi lebih relax gitu kan. Jadi merefresh mungkin keadaan yang dari down, gak tahu mau gimana nih, stuck gitu kan. Jadi cari sesuatu yang bisa membuat teman-teman itu fresh gitu kan, mungkin dari hobi gitu kan, ataupun dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman itu bisa membuat kembali meningkat moodnya ataupun jadi intinya kalau misalkan lagi down juga perlu adanya istirahat ya, jeda, jangan sampai ditembak terusan itu malah nanti jadi burnout gitu kan. Bisa jadi burnout gitu kan. Apalagi kayak menulis itu kalau udah stuck jangan sampai terus-terusan gitu kan. Biasanya tambah mumet, gak tahu tulisan apa gitu kan. Nanti ketika dibaca ulang ini tulisannya apa gitu kan. Jadi apalagi kalau jadi penulis itu harus pinter-pinter cari mood, suasana yang ketika memang nulis itu pikirannya cair gitu kan. Mungkin ada bahkan teman saya kalau lagi cari ide, ini kalau cari ide saya di WC gitu. Nah itu jadi setiap orang punya caranya sendiri-sendiri gitu kan. Betul. Ya. Jadi saat ya merasa kita itu juga gagal gitu, ya itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi yang penting kita cari aja, enjoy aja. Betul. Gitu ya. Karena kegagalan kan pasti jadi proses kesuksesan tersebut gitu kan. Kalau kita nggak ambil jatah dinikmati aja. Iya, kalau kita nggak ambil jatah gagal, kesuksesannya nanti nggak dapat karena jatah gagalnya kita nggak diambil gitu kan. Iya, betul. Baik, itu dari Mas Munawir tadi ya. Kita beralih ke Mas Zulfan. Gimana Mas? Supaya tadi apa? Saya tanya apa tadi? Supaya memotivasi anak muda gitu. Pasti kan ada stucknya, ada downnya. Itu ya tadi keraguan supaya hilang. Sebenarnya kamu bisa kok. Ini buktinya alhamdulillah juara 1, juara 3 kan nggak nyangka gitu ya. Ternyata bisa kok. Iya. Buat mengatasi keraguan ya, apa takut anak muda, hal-hal yang di pikiran kalian itu belum kalian lakuin kok, itu baru stuck di pikiran gitu. Jangan jadi orang pecundang, jangan jadi orang cemen. Hidup cuma sekali gitu. Masa ya hidup cuma penuh penyesalan, nggak pernah nyoba gitu kan. Kayak orang pecundang banget bisa nyalahin keadaan padahal diri sendiri nggak mau coba. Itu pertama. Terus yang kedua, ketika kalian takut apa-apa, ya berarti kalian harus diregulasi diri dulu gitu. Kira-kira kalian takut karena kalian nggak bisa, atau kalian udah bisa tapi nggak berani nyoba. Karena banyak hal yang ternyata dicoba itu tahu-tahu ternyata aku bisa, ternyata aku bisa hal seperti ini gitu. Itu cuma berhenti di otak-otak kalian yang jumut, yang mentok, karena kalian selalu scroll TikTok gak pernah berhenti gitu. Kembali gitu lagi sih. ya. Iya, saya nggak suka sih. Iya, suka ya Mas. Terus masa sih gitu. Sama ini tadi apa untuk mengatasi keraguan ya, apa takut ya kalian saat harus jatuh deh gitu, kayak down.
Ini sebenarnya godaan setan ya. Saat dan kalian ada kata-kata dakwahnya sedikit ya, godaan setan ini gitu kan. Kalau di psikologi itu kalian harus memiliki namanya self management coping. Yang mana kalian itu harus memiliki ketika kalian apa yang lagi dirasakan, kalian harus tahu manajemennya kemana. Misal itu ada 2, kebaik atau yang buruk. Misal yang baik ya udah kalian lihat konser, bisa kalian beli makan sesuatu, misal ya buat beli mie ayam kek. Terus juga misal kalian nongkrong di Alfamaret beli Goldes sama serokok 1 bungkus misal. Apapun itu yang penting kalian harus memiliki alasan untuk bertahan. Dan kalian tuh ngapain sih hidup sih? Kok cuma diem-diem tok, cuma tidur-tidur doang, cuma isinya main sama temen, nongkrong, bahas nggak jelas gitu. Stalking mantan. Cobalah jadi orang-orang yang sedikit produktif gitu. Apa aja gitu, sedikit produktif. Pasti apapun yang kalian lakukan kini bakal berpengaruh ke masa depan. Sekecil kalian berlaku baik gitu, coba ngelakuin hal-hal yang esensial walaupun sedikit gitu. Dan selalu punya alasan untuk bertahan. Misal orang tua udah dibiayain jauh-jauh, kuliah jauh-jauh, boros, malah nggak mikir orang tua, habis lulus cuma menjajakan ijazahnya nggak tahu kemana, terus selama kuliah nggak tahu apa pelajaran yang dipelajari, kan kayak ngapain cuy, hidup mati aja gitu sih. Luar biasa. Aduh, saya langsung kayak gitu ya. Aktivis satu ini ya, luar biasa. Itu motivasi buat saya juga. Motivasi, betul. Buat saya juga Mas. Gitu. Oke. Jadi itu tadi perbincangan kita ya pada segmen kali ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Munawir dan juga Mas Zulfan tentang perjalanan proses lomba dan lain sebagainya. Intinya ikutin terus ya di episode kita yang penuh manfaat di podcast dakwah, tentunya di Rumi, ruang untuk mencari inspirasi. Ini tadi kesimpulannya dari Mas Munawir dan Mas Zulfan, pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, jangan pesimis, tetap harus optimis. Pokoknya kalian tuh punya bakat kok, punya bakat ya Mas ya. Yang kalian tuh sebenarnya kalau kalian belum tahu karena kalian nggak mau nyari tahu. Karena kalian cuma jadi penonton, bukan penggerak. Ya kan katanya Pak Ridwan tuh kita harus dari titik nol, nggak boleh jadi pecundang gitu ya Mas ya. Gitu, harus bergerak gitu. Pokoknya itu di episode ini pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga teman-teman di rumah yang sedang nonton podcast ini. Dimanapun pokoknya ya. Pokoknya saya Mona Indira beserta Mas Munawir dan juga Mas Zulfan mohon pamit undur diri. Ikuti terus di episode selanjutnya, tetap di Rumi, ruang untuk mencari inspirasi di podcast dakwah. Dari kami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah menyala. Tepuk tangan.